Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah sejak lama kita sering mendengar istilah atau diksi atau frasa kritik yang membangun. Ya, biasanya narasinya, kalimatnya seperti ini kira-kira. Boleh mengkritik, tapi harus kritik yang membangun. Ya, jangan asal kritik, tapi berikanlah kritik yang membangun. Itu kalimat yang sering kita dengar eh, dari orang-orang ya atau banyak pihak yang ketika dikritik dan seterusnya ya. Saya sering atau kita ya sering kemudian juga bertanya-tanya sebenarnya kritik yang membangun itu seperti apa ya. Nah, sering juga muncul kemudian jawaban ya atas pertanyaan tersebut. Paling tidak ada dua yang sering kita dengar ya. Yang pertama, kritik yang membangun itu adalah kritik yang diikuti oleh solusi. Ya, jadi ada kritik tapi sekaligus ada solusi atas apa yang dikritik. Nah, yang kedua, sering diterjemahkan kritik yang membangun adalah kritik yang disertai oleh fakta, oleh data-data, oleh bukti. Jadi kalau kritik itu jangan rasa kritik gitu. Jadi kritik itu harus disertai data, fakta, bukti-bukti. Nah, itu kritik yang membangun. Nah, paling tidak ada dua penjelasan soal istilah kritik yang membangun. Nah, saya tertarik untuk mengulas ini ya soal kritik yang membangun dari dua pendekatan tadi ya. Yang pertama, kritik yang membangun adalah kritik yang disertai solusi. Pertanyaannya, apakah memang satu kritik itu harus satu paket dengan solusi? Harus selalu diikuti dengan solusi? Apakah tidak boleh orang ya atau pihak tertentu mengkritik orang lain atau pihak lain ya, tanpa ada solusi? Boleh nggak kalau kritik tok? Kalau kritik aja boleh nggak? Ya. Apakah kalau dia tidak disertai solusi, maka dia menjadi bukan kritik atau dia menjadi kritik yang tidak membangun tadi? Apakah kritik itu harus membangun? Nah, menurut saya kritik itu tidak mesti diikuti oleh solusi. Orang boleh mengkritik tanpa harus punya solusi sekaligus dalam kritik tersebut. Kalau ada satu desa di sana sudah puluhan tahun jalannya rusak, seolah-olah tidak tersentuh tangan-tangan pembangunan, seolah-olah pemerintah tidak hadir. Ya, sudah puluhan tahun, sudah berganti sekian kepala desa, sudah berganti sekian camat, sudah berganti sekian bupati, sudah berganti sekian gubernur, sudah berganti sekian menteri dalam negeri, sudah berganti sekian menteri PU, sudah berganti sekian presiden. Ternyata jalan tersebut tidak kunjung dibenahi ya. Maka wajar kalau kemudian warga setempat mengkritik, menyampaikan kritik ya, bahwa misalnya mereka sampaikan daerah kami tidak tersentuh pembangunan, pemerintah tidak peduli terhadap daerah kami, pemerintah tidak peduli terhadap desa kami, pemerintah menganaktirikan desa kami. Itu kritik, boleh nggak ya? Hanya itu boleh nggak? Boleh. Solusinya bagaimana? Ya dia tidak perlu pikirkan solusinya, karena yang punya solusi mestinya adalah pihak pemerintah yang berwenang, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki anggaran untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan dari warga yang memang selama ini sudah susah gara-gara jalan di sana tidak kunjung dibangun. Kalau kemudian jalan yang sudah bertahun-tahun itu akhirnya diperbaiki, ya akhirnya diperbaiki, lalu bagus jalan itu dan warga senang. Tapi kemudian belum lama mereka bergembira, baru kisaran 1 bulan atau katakanlah 2 bulan, sudah mulai rusak jalan itu, timbul lubang-lubang di sana sini, ya, aspalnya terkelupas. Lalu akhirnya ketika hujan turun, ya satu-satu lubang-lubang yang semula kecil itu akhirnya bertambah besar karena tergenang air.
terus bertambah besar, dan akhirnya hanya hitungan bulan, jalan yang sudah puluhan tahun rusak, ditunggu sekian lama oleh warga untuk diperbaiki, dan akhirnya diperbaiki hanya dalam waktu singkat kembali rusak. Lalu warga mengatakan, wah ini nggak benar ini kerjaannya, ya pemborongnya pasti nggak beres, ya, pemborongnya kerjanya nggak benar, ya, pemborongnya kontraktornya kerja asal-asalan. Itu kritik terhadap pihak pemborong yang mengerjakan jalan tersebut, ya, itu kritik. Boleh nggak? Ya boleh. Ini kritik. Tidak pakai solusi boleh nggak? Ya boleh, ya, karena yang punya solusi bukan dia gitu. Tugas dia, ya, mengkritik. Hak dia mengkritik, karena itu hajat hidup dia yang dirusak, yang dilukai, ya, yang akan mungkin dirampas oleh mereka-mereka yang mestinya memberikan solusi justru. Jadi pihak yang memberi solusi, yang seharusnya menjadi pemberi solusi, justru menjadi sumber masalah, justru menjadi perusak. Jadi kritik saja, nggak perlu ada solusi. Nah, pemborong yang tadi, ya, pemborong yang diduga dianggap pekerjaan tidak benar, ya, ternyata adalah pemborong yang sudah berkali-kali, ya, mendapat proyek di banyak tempat, dan berkali-kali juga, ya, proyek-proyek perbaikan jalan yang dikerjakan oleh si pemborong, oleh si kontraktor ini, kualitasnya sama, hampir sama di mana-mana, ya. Dalam hitungan yang singkat rusak kembali, dalam hitungan singkat rusak kembali, ya, kerjaannya nggak ada yang beres di mana-mana. Tetapi ternyata dia dipakai terus, digunakan terus oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, ya. Bahkan dapat banyak proyek-proyek besar, ya. Nah, wajar kalau kemudian warga mengatakan ini pemerintahnya juga nggak beres, ya, pemerintahnya ini jangan-jangan bermasalah juga. Kok bisa-bisanya seorang kontraktor yang kerjanya tidak bagus, ya, di banyak tempat kerjaannya nggak beres, tapi tetap dikasih proyek, tetap dikasih pekerjaan, usahanya lancar, tidak pernah ada hukuman, tidak pernah ada punishment, ya. Warga menduga jangan-jangan ini ada apa-apa nih, pemerintahnya nggak beres, ya. Kalau pemerintahnya beres, mestinya kontraktor seperti itu sudah di-ban, sudah ditendang jauh-jauh, ya. Tapi kenapa masih dipakai? Maka warga mengkritik, jangan-jangan pemerintah juga nggak beres. Kritik tok. Ya, kritik tok. Ada solusinya nggak? Nggak ada. Membangun nggak? Kalau definisi tadi kritik, yang membangun ada kritik harus diikuti oleh solusi. Kritik harus satu paket dengan solusi. Nggak ada dia solusi. Apakah kemudian dianggap itu kritik yang tidak membangun? Ya. Nah, jadi dari beberapa ilustrasi tadi, menurut saya kritik itu ya kritik saja, tidak perlu ada embel-embel kata membangun. Kritik ya kritik. Tidak perlu harus ada solusi. Kalau kritiknya diikuti dengan solusi, nah itu bagus, itu bonus, ya. Tapi kritik saja tanpa solusi bukan berarti itu jelek, ya. Bayangkan kalau orang diam saja melihat ada satu wilayah berpuluh-puluh tahun tidak disentuh pembangunan, masa diam saja, tidak ada yang mengkritik, itu kan juga tidak bagus. Kritik itu kan bagian atau upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan, bagian atau upaya untuk mengontrol kekuasaan, ya, mengontrol jalannya segala sesuatu, ya. Kekuasaan itu luas, ya, ya. Kekuasaan itu juga berbagai strata, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, RT, ya, termasuk kekuasaan dalam organisasi, dalam komunitas, dalam keluarga, dan seterusnya. Kekuasaan itu harus diawasi, kekuasaan itu harus dikontrol, ya. Ada ujar-ujar yang terkenal dari Lord Acton, ya, power tends to corrupt, ya, kekuasaan itu cenderung korup,
cenderung menyimpang, cenderung sewenang-wenang, punya potensi, maka dia harus diawasi, harus dikontrol. Salah satu yang mengkontrol adalah kritik. Masa nggak dikritik kalau kerjaan baru sebulan 2 bulan terus rusak lagi? Masa nggak dikritik, dibiarin aja ya. Jadi kritik itu perlu, kritik itu menyehatkan, dan kritik tidak mesti diikuti oleh solusi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kritik yang membangun adalah kritik yang diikuti, kritik yang disertai data, fakta, bukti, dan seterusnya. Nah, ini juga definisi yang sepertinya betul, tapi sesungguhnya menyesatkan. Ya. Kenapa? Kritik itu memang harus begitu. Nah, ini yang suka selip nih banyak pihak, banyak orang. Kritik itu memang harus ada datanya, harus ada faktanya, ya, harus ada bukti-buktinya, ya, harus bahkan bila perlu ada argumentasinya. Kritik itu berangkat dari hal yang bersifat faktual. Kritik itu berangkat dari hal yang nyata, yang ada, bisa dilihat, disentuh, dirasa. Ya, kalau dia nggak ada, ya apa yang mau dikritik? Ya, kritik itu tidak bisa mengada-ada. Ya, kita kembali ke ilustrasi tadi. Kalau jalan itu memang sudah bagus, ya apa yang mau dikritik? Ya, karena memang jalannya tidak pernah bagus berpuluh-puluh tahun, maka baru muncul kritik berdasarkan fakta jalannya rusak. Ada itu jalan rusak, barangnya ada, bisa dilihat, ya bisa disentuh, bahkan bisa dirasa. Baru sebulan 2 bulan jalan rusak kembali, itu fakta, datanya ada, buktinya ada, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa. Ya, baru muncul kritik. Pemborongnya ternyata diketahui ya dari penelusuran misalnya, atau dari informasi yang didapat, ternyata dia mengerjakan proyek perbaikan jalan di begitu banyak tempat selama sekian lama, dan kerjaannya relatif semuanya buruk ya, di mana-mana kerjanya seperti itu, kualitasnya buruk, ternyata terus dipertahankan. Maka muncul kritik, jangan-jangan pemerintah yang memberi pekerjaan itu juga nggak benar gitu. Ya. Nah, ada faktanya, ada barangnya bahwa pemerintah dianggap nggak benar karena memberikan pekerjaan kepada pemborong, kepada kontraktor yang track recordnya tidak bagus. Jadi kritik ya memang harus ada data, ada fakta, ada bukti, itu kritik. Ya. Karena itu memang sudah keharusan, sudah keniscayaan. Tidak perlu diembel-embel lagi, kritik yang membangun. Jadi sekali lagi teman-teman, kritik ya kritik, tidak perlu dikasih embel-embel membangun. Kalau membangun urusan lain lagi, bangun jalan, bangun jembatan, ya, bangun jiwa dan raga. Kritik ya kritik, ya. Dan kritik memang harus disertai oleh data, fakta, dan bukti. Tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti, itu bukan kritik. Ya, itu imajinasi yang jangan-jangan bisa menjurus kepada penghinaan, merendahkan harkat dan martabat, bisa mengejek, bahkan jika dilandasi motivasi buruk, motivasi jahat, diwarnai sejumlah rekayasa, bisa jadi itu merupakan fitnah. Nah, nanti kita akan bahas pada video yang berbeda, perbedaan kritik, menghina, mengejek, menghujat, merendahkan, dan fitnah. Nah, sampai sini semoga membuka pemahaman kita bahwa kritik cukup menjadi kritik tanpa harus dikasih embel-embel membangun. Kritik boleh hanya menjadi kritik tanpa harus disertai solusi, karena pada dasarnya kritik itu merupakan solusi itu sendiri. Terima kasih, saya Juendra Asdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.